Kali ini saya akan kongsikan satu cerita seram lah. Kisah pelik dan seram. Kejadian ini berlaku pada tahun 2017 dan merupakan kali pertama dalam sejarah hidup saya selama 30 tahun datang bekerja memakai padanan kasut dan stokin yang berbeza. Seperti di dalam gambar inilah. Gambar ini saya ambil waktu saya pulang. Bila saya buka pintu, saya mau masuk, kaki saya masih di luar, baru saya perasan. Rupa-rupanya saya pakai kasut berbeza, stokin berbeza. Tapi kalau ditengok lah bahkan, nasib lah. Saya punya kasut ini tidaklah juga ketara berbeza. Kecuali yang betul-betul tengoklah, coba bayangkan kalau ada orang perasan. Habis lah kan. Jadi sebenarnya saya tidak menyadari memakai kasut dan stoking yang berbeza. Sampailah ketika waktu balik sekolah dan hanya perasan semasa saya memasuki kendaraan. Jadi pada hari yang sama ada satu kejadian pelik berlaku. Perkara ini diceritakan oleh Cigu L. Cigu L sejalakan tidak perlu lalah saya sebut nama yang sebenar. Cigu L ini dia tahulah nama dia dipanggil ini. Dia ceritakan kepada saya semasa dia berada di bilik peperiksaan. Bilik peperiksaan ini bersebelahan saja dengan saya punya bilik, bah. Jadi masa-masa itu dia mendengar seseorang menuntun video dari arah bilik saya. Masa itu saya duduk di bilik itulah sebagai penulung pikir petang tahun 2017. Jadi beliau memanggil nama saya beberapa kali, tapi saya tidak menjawab lah. Memanglah kan siapa menjawab. Saya bukannya ada di bilik itu masa itu. Saya berada di tempat lain. Nah, coba kamu pikir itu. Siapa itu? Mungkin bahkan saya juga. Kawan yang pakai kasut sebelah lagi. Apabila beliau keluar ke kelas, beliau mendengar suara saya sedang mengajar di kelas. Soalannya, siapa yang ada di bilik saya masa itu? Pelik kan? Satu lagi kejadian lah dalam bilik saya juga, dalam bilik penulung pikir petang ini. Waktu itu saya tidak sihat. Kalau saya dipantang lah, saya ambil cuti. Selagi saya boleh bergerak, demam kah? Sakit. Kalau saya boleh lagi bergerak, saya datang bertugas. Melainkan saya memang tidak boleh bergerak lah. Jadi kebiasaannya kalau saya demam-demam sedikit itu saya akan bawalah. Saya bawa obat. Febricol RX. Nah inilah saya punya obat yang selalu saya bawa untuk demam. Dan untuk juga kalau demam selesima. Dipendekkan cerita. Saya balik dari kelas, saya punya badan panas. Saya memang sudah orang kata tiada energi, bah. Saya mau tidur saja saya rasa. Saya rasa memang tidak mampu bergerak. Jadi saya pun makan obat Febricol inilah. Dan kebetulan hari itu saya punya kelas tidak banyak. Jadi saya ada ruang untuk berehat. Mungkin sekitar 1 jam lah. Dan saya pun berehatlah dalam bilik saya. Baru saya mau tutup mata kan. Tiba-tiba ada satu muka. Datang sangat dekat. Mungkin ada
satu kaki lah dari muka saya. Sambil dia bilang, bangun. Dia suruh saya bangun. Walaupun saya sakit. Saya kata saya tidak sehat. Saya mau berehat. Nah, bela saya, dia biarlah juga lah kan. Saya pun tidur lagi. Mungkin sudah lama lah saya tertidur itu. Tiba-tiba dia datang lagi di muka saya. Macam saya berbuka mata lah tidur. Terus dia kata, bangun, bagus kau pulang. Dia kata. Terus saya terkejut. Jadi saya tengok jam saya pun. Belum lagi lah. Saya masih demam lagi. Baru sekitar dalam 15 menit saja saya tertidur. Masa itulah saya ada kelas selepas itu. Mungkin saya punya kelas kalau saya tidak silap itu sekitar jam 4 petang. 4.10 mungkin itu. Terus saya kata, kalau saya balik pun saya tidak boleh memandu ini. Saya tiada tenaga. Saya mau berehat. Saya sudah ambil juga obat. Nah, kalau kau mau tolong, saya kata, kau bangunkan saya. Saya ada kelas ini, pukul 4.10. Di dalam bilik saya itu pun memang saya ada satu lagi jam dinding. Tapi bukan jam digital lah, yang mechanical punya, yang bulat. Tidak berapa lama tuh kan. Mungkin dia tengok itu jam 4, dekat jam 4.10. Terus dia pergi pegang saya punya tangan sambil kata, bangun. Terus saya terkejut. Terus saya buka mata, saya tengok jam 4.10 tepat. Dan masa itu saya punya badan pun, peluh pun sudah keluar semualah. Saya rasa saya ada tenaga sudah. Sihat sudah saya. Terus saya kata terima kasih. Nah kan, saya tidak tahulah siapa sebenarnya yang rajin bangunkan saya ini. Waktu saya di sekolah, waktu tidur. Sama juga yang baru-baru ini yang saya tertidur di bilik guru kanan. Hai, apa kalau kamu suka kalau begitu? Oke juga bahkan. Kalau ada yang bagi tahu macam begitu. Nah, itu sajalah cerita saya kali ini. Entahlah, seramkah tidak cerita itu. Tapi saya rasa biasa-biasa sajalah kan. Nah, itu sajalah untuk kali ini.